Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami hadir untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan adalah perjuangan kami. Oleh sebab itu kami rindu selalu bagaikan tanah kering yang merindukan air. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang merindukan air Bapa, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan selalu Jesus, rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwa, memulihkan jiwaku, hapus air mataku.
bersama-sama terus dengan kami. Kami memuji membesarkan nama-Mu. Tiada henti-hentinya kami memuji Engkau Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Warada sekele biara la bara la bara la. Haleluya. Yesus, biarlah kasih setiamu yang kami rasakan terus lebih tinggi dari langit. Amin. Kasih setiamu yang ku rasa, haleluya Jesus, lebih tinggi dari langit biru. Selalu kami terima Bapa, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikir, itu yang Kau sediakan. Sekali lagi sama-sama katakan kasih setiamu Bapa. Kasih setiamu. Amin. Lebih tinggi dari langit biru Jesus. Lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan Tuhan. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari berkat-Mu yang telah ku terima.
selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini, saya secara pribadi ingin mengajak Bapak dan Ibu semuanya untuk kita sama-sama membaca di rumah masing-masing. Kita membuka ayat dan pasal di mana terambil di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-35. Kiranya firman yang kita baca hari ini kita dapat renungkan dan kita dapat lakukan. Amin. Sudah buka Alkitabnya semuanya? Mari kita baca bersama-sama. Ayat yang pertama, Amsal pasal ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anak-anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada orang yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, dan tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalan sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dan pengertian ditetapkannya di langit. Dengan pengetahuannya, air samudra raya berpencaran dan awan menitikan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dengan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau.
Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang bebal akan menerima cemooh. Amin. Demikian firman Tuhan. Apa yang didapat dari pasal 3 ini? Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-35. Ada beberapa poin yang saya dapat ketika saya baca pasal ini, yaitu di dalam ayat yang ketiga, yang dimana ayat ini berbicara mengenai kasih dan setia. Kasih dan setia kepada Allah harus kita pegang, bukan hanya sekedar identitas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi biarlah kasih dan kesetiaan itu harus tertanam bahkan sampai melekat di hati kita. Lalu ayat yang ke-5 itu berbicara mengenai percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan adalah sebuah dasar dari hubungan kita kepada Allah. Karena hanya Dia satu-satunya yang dapat kita andalkan. Amin. Seperti halnya jika kita mau percaya kepada seseorang, dan begitulah Tuhan mau percaya dan kita mau percaya kepada Allah. Ketika kita mau menaruh percaya kita kepada seseorang ini, berarti kita sudah betul-betul trust. Kita tahu bahwa orang ini dapat dipercaya. Begitu halnya bagaimana kita mau percaya penuh kepada Allah. Di ayat yang ke-26 itu berbicara mengenai karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Artinya adalah bahwa Tuhan akan meneguhkan setiap langkah-langkah kita orang percaya di setiap kehidupan kita sampai Tuhan datang. Itu janji Tuhan. Lalu di ayat yang ke-27 sampai ke-34. Teruslah berbuat baik kepada sesama kita, baik itu orang-orang di sekitar kita, keluarga, bahkan teman kita, dan teruslah kita menjadi berkat bagi banyak orang, bagi setiap orang-orang yang kita jumpai, baik kita kenal atau kita nggak kenal sekalipun, tapi berusahalah kita benar-benar mau menjadi berkat, menjadi sebuah menjadi seseorang yang menunjukkan bahwa ada Kristus di dalam hidup kita. Karena di ayat yang ke-35, orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Ini firman Tuhan. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-35, marilah kita renungkan dan kita lakukan seperti apa yang Tuhan ingin kehendaki dalam hidup kita. Kita tetap harus memelihara kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita mau percaya penuh kepada Tuhan. Kita percaya juga bahwa Tuhan terus meneguhkan setiap langkah-langkah hidup kita, dan teruslah berbuat baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya kita dapat melakukan, tidak hanya sekedar mendengar, tetapi kita mau melakukannya di sepanjang hari ini, bahkan di hari-hari yang akan datang.
Demikian firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bangun dengan kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih untuk nafas yang baru, berkat yang baru, sukacita yang baru yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah disampaikan. Kiranya firman yang boleh kami terima, itu boleh kami dengar dan kami lakukan Tuhan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan di luar sana yang terus setia melayani Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan supaya terus tambah-tambahkan hikmat, roh takut akan Tuhan, dan biarlah kemanapun mereka pergi, apapun yang mereka lakukan, kami percaya Tuhan Engkau ada, Engkau selalu setia menyertai setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami, di mana bangsa kami masih Tuhan izinkan COVID-19 ada di bangsa kami. Kami percaya Tuhan, rencana Tuhan tidak akan pernah terlambat, tetapi biarlah Tuhan bangsa kami terus Tuhan Yesus menjadi sebuah bangsa yang percaya kepada Tuhan, dan bawa bangsa kami Tuhan untuk bertemu dengan Engkau secara pribadi, sehingga Tuhan Yesus banyak orang boleh diselamatkan ya Tuhan. Dan berkati Tuhan setiap orang-orang sakit yang mereka terbaring di rumah sakit ya Tuhan, maupun di rumah mereka masing-masing. Kami mau berdoa supaya Tuhan sembuhkan mereka. Kami percaya oleh kuasa darah-Mu ya Bapa, itu boleh menyembuhkan setiap orang-orang yang sakit ya Tuhan. Tak lupa juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami. Kami percaya bukan suatu kebetulan Tuhan memilih mereka, tetapi ada suatu rencana yang indah yang Tuhan telah sediakan bagi setiap mereka Tuhan untuk bangsa ini. Kami percaya Tuhan melalui mereka bangsa kami boleh terus diubahkan, bangsa kami boleh terus Tuhan Yesus mengalami kemajuan Tuhan dari ekonomi, pendidikan maupun setiap sektor-sektor yang ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap gereja-gereja Tuhan. Kami percaya gereja-gereja Tuhan akan terus Tuhan pakai menjadi jawaban bagi banyak orang, menjadi tempat di mana mereka benar-benar Tuhan menemukan Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati setiap hamba-hamba-Mu ya Bapa, setiap gembala-gembala yang ada, kiranya Tuhan mereka dapat memimpin dengan baik, dengan kebijaksanaan dan roh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebelum kami mengakhiri pertemuan kami pada pagi hari ini, kami akan berdoa menurut apa yang Tuhan ajarkan atas kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.